Begitu Xian berteriak, perubahan tiba-tiba muncul di dua sungai yang saling terkait dan menggantung di langit. Titik jalinan kedua sungai itu mengeluarkan cahaya yang indah dan menyilaukan, saat energi yang sangat dahsyat tiba-tiba menyebar dari titik itu. Di tengah cahaya yang menyala-nyala itu, mayat-mayat kuno tenggelam ke dalam cahaya yang berkedip-kedip itu dan ditarik ke atas dan ke bawah oleh sungai. Sungai itu tampaknya berisi beberapa harta rahasia, yang samar-samar terlihat dan bergerak menuju titik jalinan itu untuk bertemu. DRAK, tetesan hujan perak turun, dan hujan ringan itu dengan cepat berubah menjadi hujan deras. Jaring hujan perak turun dari langit, terkumpul di sebuah danau dangkal di tengah kota kuno. Danau kecil itu awalnya kering. Namun, setelah hujan perak itu, danau itu segera menjadi lembab, dan dalam waktu singkat, danau itu telah mengumpulkan air beberapa sentimeter. Danau perak itu memancarkan cahaya perak gerimis, menutupi seluruh langit. Ketika tetesan hujan perak menyentuh binatang buas yang berada di dekat danau, mereka semua menjerit dengan menyedihkan dan berubah menjadi darah encer dalam hitungan detik. Namun, para prajurit manusia yang berkumpul di sana tidak terluka saat percikan air hujan menyentuh mereka. Tetesan air hujan perak dari langit tampaknya ditujukan pada binatang buas, sementara itu tidak menyebabkan kerusakan pada para prajurit manusia. Mutasi ini membuat para prajurit itu sangat gembira. Para prajurit yang masih berkeliaran bergegas masuk ke danau dengan cepat, dan diselimuti oleh lingkaran cahaya perak. Beberapa binatang buas mendekati danau kecil itu, tetapi hanya bisa menatap para prajurit itu dengan mata penuh kebencian, tidak berani melompat ke danau atau mendekati lingkaran cahaya perak itu. Mereka tampaknya tahu bahwa cahaya perak itu hanya dimaksudkan untuk menyakiti mereka. Oleh karena itu, mereka hanya tinggal di area pinggiran danau, menatap tajam para prajurit manusia itu. Semua prajurit bergerak dan berkumpul menuju pusat kota kuno. Setelah menyadari ketidaknormalan danau itu, mereka semua bersemangat dan bergegas menuju danau. Siapapun dapat melihat bahwa area lain di kota kuno itu tidak aman. Hanya area danau di pusat kota yang dapat mencegah serangan binatang buas itu. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berkilauan di tubuh Xian. Dia juga bisa melihat keajaiban di sisi lain dan berteriak, "Pergi ke sana." Aiya, Kai, dan orang-orang lainnya tampak bersemangat karena mereka sekarang bisa melihat harapan. Mereka buru-buru keluar dari istana batu. Aiya dan Cao Yi, yang berada di alam langit, tergantung di samping Xian dan berteriak, "Kita harus cepat. Jika terlalu banyak binatang berkumpul di sekitar kita, kita tidak akan bisa melewatinya. Aiya dan Kai Yi, kalian pergi bersama Lao Li dan Lao Lun. Tetua Xiao, bawa Zuosu dan Zuosi ke sana secepat yang kalian bisa. Aku akan tetap di belakang untuk mendukung kalian," teriak Xian. Xiao tidak berkata apa-apa saat ia membawa Zuosu dan Zuosi dengan masing-masing tangan dan dengan cepat terbang ke sisi Xian. "Xian, bisakah kau melakukannya?" Zuosi khawatir. Ketika Xiao menggendongnya, ia mencoba menjulurkan kepalanya dengan wajah tegang. "Meskipun kalian memiliki basis kultivasi langit ketiga alam nirvana, kalian tidak dapat menahan binatang buas ini karena jumlahnya terlalu banyak. Jika kalian ceroboh, itu akan berbahaya bagi kalian. Bisakah kalian melakukannya?" Aiya juga menanyakan hal yang sama. Namun, wajahnya tidak menunjukkan banyak emosi. Ia hanya bertanya karena ia takut jika Xian tidak dapat menyelesaikan pekerjaan ini, itu akan menempatkannya dalam situasi yang sulit. Aiya dan Kai Yi sebenarnya tidak ingin membawa Lao Li dan Lao Lun. Membawa seseorang akan menghalangi mereka saat menghadapi binatang buas, dan mencegah mereka mengeluarkan kekuatan mereka, yang akan memperlambat kecepatan mereka. "Berhenti bicara omong kosong," Xian menggerutu. "Sebelum kita bisa meninggalkan kabut beracun magnetik gelap, kita harus bekerja sama." Kedua bersaudara itu belum mencapai alam langit, dan karenanya tidak bisa terbang. "Jika kau meninggalkan mereka, aku harus meninggalkanmu. Aku sudah melihatnya, dan danau itu tidak besar. Jika kita tiba di sana terlambat, danau itu akan dipenuhi terlalu banyak orang. Jadi, jika kita ingin masuk ke danau itu, maka kita harus mengusir yang lain keluar darinya. Dan jika kita tidak mencapai konsensus sekarang, kita akan memiliki lebih sedikit bantuan saat itu." Lao Li dan Lao Lun menyatakan penghargaan. Setelah mendengarkan Xian,
mereka dengan enggan setuju dan tidak lagi bertele-tele. Mereka dengan cepat meraih tangan kedua bersaudara itu dan melompat. Maju. Xian tiba-tiba menggerakkan medan gravitasi sambil meraung keras. 3 medan gravitasi itu kini tampak seperti blender daging yang gila, bergema dengan suara yang menusuk telinga. 3 medan gravitasi itu segera berubah arah, bergerak menuju binatang buas yang berkeliaran dan mendekati kelompok Qi Xiao dan Kai Yi, menciptakan jalan yang mengarah langsung ke pusat kota kuno. Kelompok Zuosu tidak berani ragu dan segera mempercepat langkah, bergerak menuju pusat kota kuno. Xian tertinggal di belakang. Matanya dingin sementara dia menunjukkan seringai. Dia menggunakan pikirannya untuk mengendalikan medan gravitasi, membersihkan jalan bagi orang-orang dari kelompok Zuosu. 3 medan gravitasi melayang di sekitar kelompok Zuosu, mencegah binatang buas itu mendekat. Dengan 3 medan gravitasi ini, mereka tidak perlu takut pada binatang buas yang sekarang berada di sisi atau belakang mereka. Mereka hanya bergegas maju sepanjang jalan. Xian adalah orang terakhir yang mengendalikan medan gravitasi. Ia menunggu ketiga orang itu pergi, lalu sekali lagi memicu pikirannya, memerintahkan ketiga medan gravitasi untuk berkumpul di satu tempat, membentuk tornado abu-abu yang sangat besar. Setelah ketiga medan gravitasi itu menyatu, tornado abu-abu ini memang tidak jelas, dan hampir sebanding dengan kastil setinggi 100 meter. Lebih dari 10 binatang buas yang kuat melihat orang-orang dari kelompok Zuosu terbang menjauh, lalu tiba-tiba berjalan ke arah Xian, menatapnya. Melihat binatang buas itu datang ke arahnya dengan agresif, ia tetap tenang. Ia berubah menjadi sekumpulan cahaya bintang, dan langsung bergabung ke dalam tornado abu-abu yang besar, mengendalikannya, dan bergerak ke arah kelompok Qi Xiao. Karena Xian berada di medan gravitasi, binatang buas itu tidak berani mendekat, tetapi hanya menatap dari kejauhan. Tornado abu-abu ini memonopoli seluruh area di belakang kelompok Zuosu. Binatang buas yang ingin melewati tornado itu terpaksa mengambil jalan memutar. Saat mereka memutar arah, Xian menunjukkan segel hidup dan mati. Kekuatan segel itu melesat keluar dari tangannya. Segel itu menciptakan suara gemuruh yang keras dan menghantam binatang buas itu, membuat mereka goyah dan terhuyung-huyung. Setelah membangun medan gravitasi, tentu saja dia tidak bisa menahan kekuatan pencekikannya. Namun setelah jatuh ke dalamnya, pikirannya menjadi gelisah. Sutra emas itu terikat di suatu wilayah di bawah pengaruh medan gravitasi, dan karenanya, tetap tidak bergerak di satu tempat. Sutra emas itu sangat tajam. Bahkan dia tidak berani melihat apakah tubuhnya bisa menahannya atau tidak. Pada saat ini, ketika situasinya kritis, dia tidak berani mencoba sutra emas yang kuat itu. Di medan gravitasi, dia mandek dan hanya bisa berkonsentrasi mengendalikan medan gravitasi, perlahan bergerak menuju pusat kota kuno. Qi Xiao dan yang lainnya berlari cepat di udara. Mereka langsung menghindari binatang buas itu begitu mereka mendekat. Jika mereka benar-benar tidak bisa menghindari binatang buas itu, mereka akan bekerja sama untuk mendorong binatang buas itu ke samping. Mereka tidak berusaha membunuh banyak binatang buas. Mereka hanya perlu menghemat sedikit waktu untuk mencapai pusat kota kuno. Apa yang dilakukan Aiya dan Qi Xiao tidak diragukan lagi benar. Binatang-binatang buas itu bergegas datang dari 4 gunung di sekitarnya. Sebagian besar dari mereka berada di daerah pinggiran kota kuno. Sebaliknya, jumlah binatang buas di daerah dekat pusat kota jauh lebih sedikit. Di pusat kota kuno, para prajurit yang bersembunyi di danau kecil berwarna perak telah memenggal beberapa binatang buas, membantu mengurangi jumlah mereka. Oleh karena itu, semakin dekat mereka ke pusat kota kuno, semakin sedikit binatang buas yang harus mereka hadapi. Jadi, secara alami cukup aman. Sebaliknya, di luar pusat kota, saat semakin banyak binatang buas berdatangan, para prajurit yang tidak menyadari situasi itu, dengan cepat tenggelam di bawah gelombang binatang buas dan digigit hingga berkeping-keping. Medan gravitasi terbang dengan kecepatan sedang. Sepanjang jalan, Xian terus-menerus mengambil tindakan, menyeret 10 prajurit yang baru saja terbunuh ke dalam medan gravitasi untuk menyerap aura mereka. Dengan demikian, panennya sama sekali tidak sedikit. Dia bersedia menanggung tugas menjaga di belakang karena dia secara tepat melihat peluang untuk memanfaatkan situasi kacau untuk menyerap aura para prajurit yang mati. Dengan medan gravitasi,
dia tidak perlu khawatir dikepung oleh binatang buas itu. Memiliki keyakinan ini, bersama dengan kesempatan yang kebetulan ini, dia pasti tidak akan melepaskannya. Puluhan mayat prajurit yang mati diikat di tempat yang sama dengan sutra emas di setiap sudut medan gravitasi, dan dibungkus dengan kuat oleh medan gravitasi juga. Sementara aura mengalir ke dalam tubuhnya, dia mengeluarkan kristal iblis dan menyimpannya di dalam cincin pembuluh darah. Dia dengan tenang mengendalikan medan gravitasi sambil bergerak menuju pusat kota kuno. Tiba-tiba, perubahan mulai terjadi di danau perak kecil di pusat kota kuno itu lagi. Danau kecil itu hanya seluas 10 meter persegi, yang tidak besar dan hanya mampu menampung beberapa prajurit. Para prajurit yang masuk ke danau itu menikmati waktu damai mereka tanpa khawatir tentang serangan binatang buas. Jadi, mereka jelas tidak ingin pergi. Namun, para prajurit yang bergegas ke pusat kota setelah melewati banyak bahaya juga ingin melompat ke danau. Dengan area yang sederhana itu tidak cukup untuk semua prajurit. Para prajurit yang baru tiba hanya dapat menempati posisi orang lain jika mereka ingin masuk ke danau, atau mereka akan ditinggalkan di luar. Pada saat ini, ratusan binatang buas mulai berkumpul di pusat kota kuno. Begitu semua binatang buas itu sampai di pusat, mereka benar-benar akan memusnahkan para prajurit yang ditinggalkan di luar danau. Pada saat itu, para prajurit yang tetap berada di luar danau akan hancur berkeping-keping dan tidak akan dapat melarikan diri. Oleh karena itu, untuk menduduki posisi di danau, para prajurit mulai bertarung satu sama lain untuk hidup mereka sendiri. Oleh karena itu, para prajurit itu dengan gegabah bergegas ke danau. Hal yang aneh adalah bahwa para prajurit tidak dapat terbang di atas danau, bahkan jika mereka adalah prajurit alam langit. Mereka tidak dapat hanya berkeliaran di atas danau dan menikmati lingkaran cahaya perak itu. Setiap orang yang ingin masuk ke danau untuk menghindari serangan banjir binatang buas pasti harus bertarung. Ini adalah pertempuran yang dipimpin oleh prajurit manusia, dan bahkan lebih kejam daripada pertempuran dengan binatang buas. Di medan gravitasi, yang berjarak beberapa ratus meter, Xian melihat area tempat banyak harta karun rahasia mengamuk. Cahaya terang berhamburan kemana-mana, semua jenis es dan petir terus-menerus meledak keluar. Tiba-tiba, dua pesan terkirim dari cincin pembuluh darah, biarkan kami keluar. Pesan itu datang dari api dingin es dan api bumi. Kedua api surga ini bergerak dan bergoyang di dalam cincin pembuluh darah karena mereka tampaknya melihat beberapa manfaat potensial. Apa? Xian terkejut dan langsung bertanya, kenapa? Tempat ini memiliki kekuatan yang kita butuhkan untuk memulihkan diri. Api bumi dan api dingin es mengirimkan pesan yang sama. Jejak kebahagiaan melintas di wajah Xian. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan dengan cepat berkomunikasi dengan cincin pembuluh darah, menyampaikan niatnya. Cincin pembuluh darah memancarkan cahaya pelangi yang kabur, saat dua kelompok api besar yang menyala keluar darinya. Setelah meninggalkan cincin pembuluh darah, api dingin es dan api bumi segera menyebar, melesat menuju Gunung Burung Vermilion dan Gunung Penyu Hitam. Kedua api surga yang hebat ini terbang sangat cepat seperti listrik. Dalam sekejap mata, mereka telah tiba di Gunung Burung Vermilion dan Gunung Penyu Hitam, lalu langsung masuk ke kedua gunung itu. Di kota kuno, tornado, es, dan petir tampaknya tidak memengaruhi api dingin es dan api bumi. Xian tidak melihat mereka menemui rintangan apapun di jalan. Melihat api dingin es dan api bumi menghilang ke dalam Gunung Burung Vermilion dan Gunung Penyu Hitam, Xian merasa senang sekaligus takut. Dia samar-samar tahu bahwa api Gunung Burung Vermilion dan embun beku Gunung Penyu Hitam tampaknya mampu mengisi kembali kekuatan yang telah hilang. Mengetahui bahwa gunung-gunung itu memiliki manfaat besar bagi kedua jenis api itu, Xian sangat gembira dan merasa bahwa perjalanan ke kabut beracun magnetik gelap adalah pilihan yang tepat. Bersembunyi di medan gravitasi, Xian tidak ingin pergi ke pusat kota kuno. Sambil melihat tempat itu dari jauh, dia terus mengumpulkan mayat prajurit yang tewas dalam perjalanannya ke pusat kota, menarik mereka ke dalam medan gravitasi. Di samping Danau Perak, cahaya pedang terus menyala saat pertempuran brutal berlanjut. Kekuatan para prajurit dari Tanah Suci yang bisa memasuki tempat racun ini tidak lemah. Mereka tentu memiliki beberapa harta rahasia untuk membela diri, dan teknik bela diri mereka juga cukup misterius. Demi menempati satu posisi di Danau Perak,
para prajurit yang masih berkeliaran di luar danau mulai menyerang mereka yang ada di dalam danau. Dengan danau sebagai pusatnya, semua prajurit memamerkan teknik bela diri mereka sendiri dan mengeluarkan harta rahasia mereka untuk berjuang demi bertahan hidup. Saat ini, 9 tim telah menduduki danau. Kesembilan tim ini beranggotakan sekitar 70 atau 80 orang. Setiap tim cukup berjauhan satu sama lain. Momentum para prajurit dari 9 tim ini meledak sementara harta rahasia mereka muncul dengan cemerlang. Mereka semua dengan dingin mengawasi area pinggiran danau. Ada 3 tim di tengah danau. Setiap tim memiliki 2 prajurit langit ketiga alam langit. Orang-orang ini tidak menyembunyikan kekuatan mereka saat ini, dan sebaliknya, menyebarkan semua kekuatan besar mereka. Mereka menggunakan kekuatan mereka untuk memperingatkan mereka yang mengintip di luar danau seperti harimau yang mengintai mangsanya. 3 tim di tengah danau adalah yang paling kuat di seluruh kota kuno. Ketiga tim ini dengan kuat menggenggam bagian tengah danau dengan melepaskan momentum yang kuat. Mereka mengeluarkan harta rahasia mereka dan dengan dingin menatap yang lain di sekitar mereka. 6 tim lainnya berputar di sekitar tepi danau. Masing-masing tim ini memiliki prajurit langit kedua alam langit. Masing-masing dari mereka juga memegang harta rahasia. Di antara ke-6 tim ini, 3 tim menghadapi serangan prajurit lain di sekitar luar danau. Ketiga tim ini masing-masing hanya memiliki 1 prajurit langit kedua alam langit, dan dengan demikian, kekuatan mereka relatif lemah. Juga karena itu, para prajurit di luar danau semuanya melihat posisi ketiga tim ini dan ingin mendudukinya. Para prajurit dari ketiga tim di danau itu mengerahkan seluruh kekuatan mereka, menggunakan kekuatan terkuat mereka untuk membunuh para provokator di samping mereka, yang membuat para prajurit lain yang datang ketakutan. 3 tim lainnya, yang juga cukup kuat, tidak sama dengan para prajurit langit ketiga dari alam langit, yang duduk dengan tenang di tengah danau. Sebaliknya, mereka semua berdiri dan diam-diam tetap waspada, dengan hati-hati melihat sekeliling. Di antara mereka adalah Ningli dan Ningze dari Istana Surgawi, 2 prajurit alam langit lainnya, dan 5 prajurit lainnya dengan pakaian Istana Surgawi yang serupa. Mereka semua berdiri bersama sambil memperlihatkan seringai dingin di wajah mereka. Harta karun rahasia di tangan mereka bersinar dengan kekuatan yang mengerikan, dan mereka tampak seperti akan melepaskan kekuatan mematikan mereka sepenuhnya kapan saja. Kelompok Aiya, Kai, Qi Xiao, dan yang lainnya tetap berada di daerah pinggiran danau dan tidak berani memasuki tanah kunci, karena mereka takut terlibat dalam pertarungan yang kacau ini. Di samping danau, lebih dari 10 mayat berlumuran darah. Mereka semua terbunuh dalam pertarungan itu. Di sekitar danau, pertarungan brutal masih berlangsung. Beberapa tim menang dari waktu ke waktu, membunuh para prajurit tim di danau dan kemudian masuk ke dalam. Tim-tim baru yang baru saja menetap di danau itu segera berhadapan dengan tim-tim lain yang ingin menantang posisi mereka. Kematian pada saat ini menjadi sangat mudah. Ningze jelas melihat Kai dan Aiya. Namun, pada saat ini, Ningze dan yang lainnya tidak keluar dari danau untuk menghadapi mereka. Mereka hanya menatap dingin ke arah gadis-gadis itu, seolah-olah mereka ingin melihat binatang buas mencabik-cabik mereka. Mengapa Xian belum datang? Zuoxi melihat pertarungan di danau dan diam-diam mendecakkan lidahnya sementara matanya menunjukkan sedikit kepanikan, semua orang ini gila. Jika terus seperti ini, lebih dari separuh prajurit ini akan saling membunuh dan mati bahkan sebelum semua binatang buas datang. Karena Xian begitu percaya diri, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Zuoxi, tidak perlu khawatir. Anak itu bukan orang biasa. Qi Xiao mengangkat sudut mulutnya dan berkata, hanya dalam beberapa tahun, anak itu telah mencapai langit ketiga alam nirvana. Aku tidak tahu bagaimana dia berkultivasi begitu cepat. Kupikir kau cukup unggul. Tetapi dibandingkan dengan anak ini, kau masih sedikit lebih rendah darinya. Zuoxi, mari kita lihat apakah kau berani tidak melakukan yang terbaik nanti. Zuoxu menatapnya. Boom! Seorang prajurit terhantam oleh seorang prajurit kelas atas di danau, tubuhnya tiba-tiba meledak, dan darah berceceran di mana-mana. Qi Xiao mengangkat alisnya dan kemudian mengayunkan lengannya. Gumpalan asap putih mengepul, menyapu hujan darah dan menghancurkan daging. Mengerikan, orang-orang di sini lebih kuat daripada mereka yang ada di serikat pedagang kita.
Serikat Pedagang masih merupakan tempat yang aman. Sejak kita datang ke sini, kita telah kehilangan terlalu banyak orang. Jika kita diserang dan dibunuh di sini, itu akan sangat tragis, Zuosu mendesah sedih. Zuosi juga mengangguk, menjulurkan lidahnya dan berkata dengan kesal, kalian berdua seharusnya tidak meminta untuk datang ke sini. Kita tidak akan kehilangan begitu banyak orang. Setelah mendengarkan apa yang dikatakannya, Qi Xiao mendesah. Si Yan ada di sini. Ai Ya tiba-tiba berteriak. Cao Yi, Qi Xiao, dan yang lainnya bergegas menoleh. Sebuah tornado abu-abu besar perlahan mendekat dari kejauhan. Puluhan mayat melayang di dalam tornado, berayun dan bergoyang sesuai dengan tornado. Di belakang tornado abu-abu, lebih dari 10 binatang buas bergegas mendekat sambil melolong. Meskipun mereka mengeluarkan geraman yang memekakkan telinga, mereka tidak berani memasuki tornado. Di tengah tornado, Si Yan menunjukkan wajah tanpa ekspresi, menampakkan senyum jahat, dan menatap dingin ke arah binatang buas yang mengelilinginya. Namun, dia sama sekali tidak merasa takut. Ayo, orang kuat lain akan datang. Sepertinya kesempatan kita untuk mendapatkan tempat di sini akan semakin berkurang. Siapa bajingan kecil itu? Sepertinya aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Apakah dia termasuk salah satu dari 7 golongan kuno? Omong kosong. Jika dia bukan orang dari salah satu dari 7 golongan kuno, bagaimana mungkin dia sekuat ini? Para prajurit yang mengelilingi danau juga melihat Si Yan bersembunyi di dalam tornado, melihat puluhan mayat melayang di tengah tornado itu dan banyaknya binatang buas yang tinggal di luar medan gravitasi tanpa berani melompat ke dalamnya. Semua prajurit itu menampakkan wajah ketakutan dan berteriak-teriak. Tidak seorang pun bisa menyalahkan mereka karena merasa takut. Mayat-mayat dan sikap binatang buas itu sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Meskipun Si Yan tampaknya hanya berada di langit ketiga alam nirvana, ia menunjukkan momentum yang membuat orang-orang takut. Dalam tornado abu-abu, yang berjarak 100 meter, ada energi bengkok yang bercampur dengan mendebarkan. Siapapun bisa melihat betapa kuatnya medan gravitasi itu. Melihat Si Yan menuju ke arah mereka, para prajurit yang berada di luar danau ragu-ragu sebelum dengan cepat minggir. Mereka tidak berani menghalangi jalannya. Bahkan 3 tim terkuat di tengah danau memperhatikannya. Mereka yang berada di langit ketiga alam langit semuanya menatapnya. Wajah Ningze tiba-tiba berubah. Melihat Si Yan datang, ia dengan cepat memberitahu orang-orang di sekitarnya, itu dia. Mendengarkan kata-katanya, mata prajurit istana surgawi lainnya, yang berada di langit kedua alam langit, menjadi cerah saat menatap Si Yan. Sialan, sepertinya posisi kita akan hilang lagi. Bajingan kecil ini sangat kuat, salah satu dari 6 tim lain di sisi danau pasti tidak akan beruntung. Ya, kali ini benar-benar sial. Jika kita tidak bisa segera masuk ke danau, bukankah kita akan dicabik-cabik oleh binatang buas itu? Tunggu kesempatan. Selama kita punya secercah harapan, kita akan segera mengebor ke dalam danau. Biarkan bajingan itu lewat dengan lancar kecuali kau ingin kehilangan nyawamu. Mereka semua menunjukkan wajah agresif dan tak kenal takut. Dalam situasi yang kejam ini, mereka akan melakukan apa saja untuk hidup mereka. Si Yan, kita di sini, Zuosi melambaikan tangannya. Wajah cantiknya penuh dengan kegembiraan. Di medan gravitasi, Si Yan mencibir dan mengendalikan medan gravitasi, bergerak menuju kelompok orang Zuosi. Melihatnya mendekati kelompok Zuosu, para prajurit di sekitar mengutuk dan langsung menyerah pada tornado abu-abu yang datang. 3 tim prajurit terkuat semuanya menatap Si Yan, yang dengan cepat mendekat. Ketika dia mendekat, mereka meliriknya sekilas dan segera menunjukkan jejak kengerian di wajah mereka. Dari jarak dekat, mereka bisa melihat badai medan gravitasi dan kekuatan kacau yang terjalin di satu tempat, mengakibatkan gerakan yang sangat mengerikan. Mereka tidak yakin apakah mereka bisa keluar dari medan gravitasi itu dengan aman dan sehat setelah melompat ke dalamnya. Tornado abu-abu setinggi 100 meter membungkus Si Yan dan puluhan mayat sambil perlahan bergerak maju. Begitu binatang buas di belakang tornado melihat banyak prajurit berkumpul, mereka tidak peduli dengan hidup atau mati dan bergegas ke para prajurit yang tertinggal di belakang. Ada lusinan binatang buas yang sebenarnya bukan kekuatan utama. Namun, lebih banyak binatang buas yang tertinggal di belakang sedang dalam perjalanan. Situasinya semakin berbahaya.
Setelah Xian tiba, dia meninggalkan medan gravitasi yang terpasang di luar danau kecil. Tiba-tiba dia mengernyitkan alisnya, melihat ke-9 kelompok prajurit di danau itu. Setelah melirik Xian sekilas, wajah para prajurit dari 9 kelompok itu sedikit berubah. Mereka semua waspada saat dia menatap mereka. Kalian, Xian menatap mereka, menyeringai, menunjuk ke kelompok istana surgawi Ningze dan berkata, kalian keluarlah. Tinggalkan posisi itu untuk kami. Wajah Ningze menjadi dingin. Wajah pria parubaya dengan basis kultivasi langit kedua dari alam langit juga berubah. Aiya dan Kai, mereka adalah tujuan kita. Xian menunjuk ke kelompok Ningze dan berkata dengan dingin, kita tidak punya banyak waktu. Setelah membunuh mereka, kita bisa duduk dan beristirahat sebentar. Aiya, Kai, Qi Xiao, dan yang lainnya semua mengangguk. Begitu Xian selesai berbicara, dia langsung mengendalikan medan gravitasi, menggerakkannya langsung ke arah kelompok Ningze di danau. Di tengah danau, melihat medan gravitasi datang, 3 tim prajurit yang kuat tiba-tiba menunjukkan wajah serius dengan mata mereka tertuju pada Xian. Di medan gravitasi, ada campuran kekuatan yang berbeda. Semakin banyak jenis kekuatan yang dimilikinya, semakin menakutkan medan gravitasi itu. Meskipun Xian hanya memiliki basis kultivasi langit ketiga alam nirvana, energi di medan gravitasi itu sangat kuat, cukup untuk menakuti bahkan seorang prajurit alam langit. Xian bersembunyi di medan gravitasi dan tiba-tiba terbang keluar saat semakin dekat dengan kelompok Ningze. Setiap sutra emas di medan gravitasi tiba-tiba menyebar dengan gila. Cahaya keemasan saling melilit dan memenuhi ruang dengan cepat. Wajah tim Ningze berubah secara dramatis. Sebagai prajurit istana surgawi, mereka jelas menyadari betapa kuatnya sutra emas itu. Meskipun mereka menggunakan sutra emas untuk berkultivasi, mereka hanya bisa mengendalikan sutra emas mereka sendiri. Jika orang lain membudidayakannya, sutra emas itu juga bisa mematikan bagi mereka. Oleh karena itu, melihat medan gravitasi yang berisi sutra emas itu menyerbu, orang-orang dari kelompok Ningze dengan cepat menghindarinya. Bajingan kecil, lakukan apapun yang kau mau, tetapi jangan mendekati kami. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bergabung untuk membunuhmu. Di tengah danau kecil, seorang prajurit langit ketiga alam langit dengan wajah penuh bekas luka tiba-tiba berdiri setelah dia melihat medan gravitasi semakin dekat. Dia mendengus dingin dan berbicara untuk memperingatkan Xian. Duduk di tanah, prajurit langit ketiga alam langit lainnya juga menatap Xian dengan dingin dengan wajah muram. Danau itu tidak besar, sedangkan medan gravitasi yang dikendalikan Xian menempati banyak ruang. Begitu medan gravitasi menyerbu ke dalam danau, itu akan memengaruhi dan melukai semua prajurit di dalamnya. Xian tersenyum acuh tak acuh, mengangguk dan berkata, jangan khawatir. Kami hanya ingin tempat di danau. Kami tidak akan mengganggumu. Ada 9 tim di danau itu. 3 di antaranya memiliki prajurit di langit ketiga Skyrim. Jika dia membuat mereka kesal, dia tahu konsekuensinya tidak akan terlihat baik. Oleh karena itu, dia tetap mengendalikan medan gravitasi dengan hati-hati, membiarkannya bergerak maju dengan kecepatan yang sangat lambat. Bagi tim-tim itu, selama kelompok Xian memiliki kemampuan untuk menggantikan kelompok Ningze dan tidak memengaruhi mereka, mereka tidak akan campur tangan. Mereka tidak akan keberatan jika orang-orang dari kelompok Ningze masih hidup atau mati. Kau terlalu meremehkan. Wajah prajurit langit kedua dari alam langit setengah baya dalam kelompok Ningze menjadi dingin. Ia tiba-tiba mendengus dan menyingkir untuk menghindari medan gravitasi, yang semakin dekat saat ia bergegas keluar dari danau. Melihat pria itu beraksi, Ningze dan yang lainnya dalam kelompoknya juga tahu bahwa mereka harus bergerak untuk menghindari medan gravitasi. Melibatkan diri dalam pertarungan dengan Xian diharapkan dapat membantu mereka mengamankan posisi yang kuat di danau. Pria itu sedikit bergerak saat yang lain dalam kelompok Ningze sedikit ragu-ragu, dan kemudian tiba-tiba bergegas keluar juga dari danau, berubah menjadi lampu listrik yang menyambar ke arah Qi Xiao dan Aiya. Akhirnya kau keluar, Xian mencibir dingin dalam hatinya. Ia menunggu kelompok Ningze keluar dari danau untuk mengebor mereka ke dalam medan gravitasi. Medan gravitasi yang sebelumnya lambat langsung menjadi sangat ganas, dan kecepatan putarannya menjadi sangat cepat, dengan cepat menutupi 3 prajurit istana surgawi.
Ketiga prajurit itu baru saja keluar dari danau. Mereka tidak menyangka medan gravitasi bisa bergerak lebih cepat lagi. Karena itu, sedikit kecerobohan membuat mereka merasakan tarikan kuat ke arah pusat medan gravitasi. Setiap sutra emas melilit dan mengikat mereka dalam waktu singkat. Hanya dalam satu tarikan napas, di antara teriakan yang memekakkan telinga, ketiga prajurit alam nirvana langit ketiga itu hancur berkeping-keping dan kemudian didorong dengan keras oleh medan gravitasi, berubah menjadi potongan-potongan daging yang hancur. Prajurit lain yang menonton di kejauhan merasa dingin di hati mereka. Mereka menatap Xian dengan wajah ketakutan, dan tanpa sadar bergerak mundur, menjauhkan diri dari medan gravitasi ini. Qi Xiao menjerit keras. Banyak asap menyebar dari tubuhnya, menutupi jarak 10 meter di sekitarnya. Dalam asap tebal ini, semburan fluktuasi energi yang hebat terus-menerus keluar satu demi satu. Qi Xiao berada di dalam asap, mengangkat tangannya dan melepaskan pita perak. Pita ini terbelah di udara, bersinar cemerlang, dan langsung membungkus seorang prajurit istana surgawi di langit kedua alam langit, menariknya ke dalam asap tebal. Wajah Aiya dan Kai Yi menjadi dingin. Uang yang ditembus besar itu dan sekelompok cincin terbang keluar bersama dari tangan kedua gadis ini, menutupi Ningze dan dua prajurit istana surgawi lainnya dalam kilau yang terang. Xian tertawa terbahak-bahak. Kekuatan negatif menyebar ke seluruh tubuhnya sementara momentumnya meningkat secara signifikan. Di dalam banyak titik cahaya bintang, dia bergeser ke arah Ningze dan melepaskan pukulan segel kehidupan yang menyerang Ningze. Ningze dengan dingin mendengus, dia tidak percaya bahwa Xian, yang hanya di alam nirvana, dapat memiliki kekuatan nyata untuk melawannya. Dia menggunakan tangannya untuk menutupi 3 cincin ibu jari hijau di tangannya. Seketika, 2 di antaranya terbang keluar saat kekuatan elemen tanah yang kuat juga mengikutinya. Tampaknya cincin ibu jari dapat membangkitkan kekuatan bumi di surga dan bumi. Di pusaran itu, domain niat bumi yang luas dan megah meledak dari 3 cincin ibu jari. Ki mendalam kristal dari ujung jari Ningze mengalir ke 3 cincin ibu jari itu, meningkatkan kekuatan domain niat bumi mereka, yang membuat mereka melepaskan gerakan energi yang sangat dahsyat yang mulai menyerang Xian. Semua benda memiliki roh. Domain niat dari segel kehidupan Xian, yang melibatkan vitalitas semua roh di surga dan bumi, tiba-tiba menabrak 3 cincin ibu jari. Boom! 2 jenis gerakan energi dahsyat, yang berisi domain niat bela diri yang berbeda, bertabrakan. Dampak tabrakan itu melepaskan cahaya yang indah dan terang seperti kembang api, yang mengejutkan orang lain. Hidup itu tidak berprinsip. Setiap makhluk memiliki keunikannya sendiri. Selama makhluk itu memiliki kesadaran, kehidupan akan menjadi asetnya yang paling berharga. Ketika segel kehidupan ini dilepaskan, beberapa kehidupan manusia dan binatang menjadi samar-samar terlihat. Bentuk-bentuk kehidupan ini terekspos secara berbeda dari segel kehidupan ini, dan kemudian membelah domain niat bumi yang mendasar dari ketiga cincin ibu jari tersebut. Mereka secara terpisah mendorong kekuatan elemen tanah dari ketiga cincin ibu jari tersebut ke samping, mencegah mereka untuk terus-menerus menggunakan kekuatan bumi. Meskipun Xian hanya berada di alam nirvana, pemahamannya tentang domain niat kehidupan tampaknya lebih mendalam daripada pencerahan Ningze tentang konsepsi tanah. Makna mendalam supernatural ini awalnya tidak membedakan tingkat kekuatan seorang prajurit. Konsep tinggi atau rendah dari domain niat sepenuhnya bergantung pada bagaimana seorang prajurit memahami alam tersebut. Setelah memasuki dunia yang luar biasa ini, Xian masih bertarung. Pada titik kritis hidup dan mati, meskipun dia tidak takut mati, dia masih mencoba menyelamatkan hidupnya sendiri. Pemahamannya tentang keinginan untuk hidup setiap makhluk hidup jelas cocok dengan karakter bawaan domain niat segel kehidupan. Setelah melalui amukan dan menggunakan kekuatan yang dipaksakan oleh segel kehidupan, Xian sudah lebih kuat dari Ningze. Pemahamannya tentang domain niat sedikit lebih mendalam daripada Ningze. Dengan demikian, intimidasi dari segel kehidupan ini secara alami berada di atas angin. Segel kehidupan itu dengan tegas membelah domain niat Ningze dan menutupi cahaya dari 3 cincin ibu jari. Ketika segel kehidupan menenggelamkan 3 cincin ibu jari, energi di dalam segel kehidupan juga mengebor ke arah Ningze. Domain niat Ningze menjadi lebih rendah, dan kepercayaan dirinya rusak.
Segel kehidupan itu menghantam seluruh tubuhnya dan membuatnya terpental. Saat dia masih di udara, tubuhnya mengeluarkan suara berderak. Tulang-tulang tubuhnya tampaknya tidak sanggup menahan pukulan ini, dan tiba-tiba retak terbuka. Tubuh Ningze berlumuran darah bahkan sebelum mendarat. Wajahnya benar-benar pucat, dan jiwanya sangat lemah. Jadi, seperti inikah alam langit? Xian mencibir dingin. Pemahamanmu tentang domain niat bela diri masih dangkal. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menghancurkanmu saat aku hanya berada di alam nirvana. Jika domain niatmu tidak menghilang, 3 cincin ibu jarimu masih bisa memadatkan kekuatan bumi, dan dengan demikian, tidak akan mudah bagiku untuk menyakitimu. Petui, Ningze tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Jiwanya benar-benar tak berdaya. Xian tidak hanya menggunakan segel kehidupan untuk membombardir Ningze, tetapi dia juga menggunakan kata-kata untuk menghancurkan keinginannya. Jika seorang prajurit ingin menunjukkan kekuatan penuhnya, kepercayaan diri sangatlah penting. Ketika seseorang tidak bisa percaya pada dirinya sendiri, dia hampir tidak bisa mengeluarkan semua kekuatannya, meskipun dia masih memiliki cukup kekuatan. Ningze merasa ragu pada dirinya sendiri. Xian menggunakan kata-kata untuk menyerang dan menghancurkan kepercayaan diri Ningze, membuatnya berpikir bahwa dia lebih rendah dari Xian. Begitu pikiran semacam ini muncul di benak Ningze, akan sulit baginya untuk mengerahkan semua kekuatannya. Dia mencoba melindungi dirinya sendiri tetapi gagal karena ki mendalam pertahanannya tiba-tiba menjadi kacau. Ki mendalam Ningze yang kacau memungkinkan dampak segel kehidupan Xian meledak keluar di dalam tubuhnya, membuat lebih banyak tulangnya meledak. Pada saat ini, Ningze tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah, seluruh tubuhnya kelelahan. Darah yang menyembur berarti bahwa Ningze tidak lagi memiliki kepercayaan diri. Pukulan ini tidak hanya memengaruhi pertarungan ini, tetapi juga sisa hidupnya. Melihat Ningze jatuh ke tanah dan memuntahkan darah karena kata-kata Xian, para prajurit langit ketiga dari alam langit di danau semua menggelengkan kepala, mengetahui bahwa Ningze benar-benar kacau. Mereka semua menatap Xian dengan sangat serius. Kebanyakan prajurit dapat menghancurkan tubuh seseorang. Namun, menghancurkan keinginan seseorang membutuhkan momentum yang terkumpul, kebijaksanaan yang besar, dan pikiran yang teguh dan kejam. Xian adalah tipe orang yang memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Selain itu, dia sangat yakin bahwa dia lebih baik daripada siapapun, dan tidak mudah menyerah kepada orang lain karena kesulitan apapun. Prajurit seperti ini adalah yang paling mengerikan. Kau bukan tandinganku. Xian menunjukkan wajah yang kejam saat dia dengan tenang berjalan menuju Ningze. Dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan tetapi melanjutkan kata-katanya yang merendahkan. Wajah Ningze tampak ngeri. Dia duduk di sana dengan tatapan bingung sementara pikirannya panik. Sebagian besar prajurit menatap Ningze, menggelengkan kepala pelan-pelan dan mendesah. Mereka tampaknya tahu bahwa hidup Ningze akan berakhir tragis. Kasihan sekali dirimu. Kau jelas memiliki basis kultivasi langit pertama alam langit, tetapi kalah di tangan seorang prajurit alam nirwana. Konon kau adalah prajurit berbakat langka dari keluarga Ning di Istana Surgawi. Tetapi karena kau tidak sanggup menahan pukulan seperti ini, bagaimana kau bisa menembus alam langit? Hahaha, atau mungkin kau telah meminum pil spiritual. Menggunakan sejumlah besar pil spiritual untuk membuka jalan mencapai alam ini berdasarkan keberuntungan. Bagus sekali. Dia pria yang sangat kejam. Di tengah danau, sekelompok prajurit langit ketiga alam langit sedang memperhatikan Xian yang mendekat. Xian tampaknya tidak terburu-buru untuk bertindak, tetapi sebaliknya, ia terus mendesak Ningze. Mereka semua menampakkan wajah-wajah aneh dan diam-diam waspada. Xian terus mengejek Ningze sementara wajah Ningze semakin pucat, matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Pada saat ini, dia tidak memiliki kepercayaan diri lagi. Dia terus berpikir tentang bagaimana cara melarikan diri dari orang yang kejam ini. Sudah berakhir. Melihat mata Ningze berubah, para prajurit di sekitarnya menyadari bahwa kematiannya tidak dapat dihindari dan menghela napas panjang. Fakta bahwa seorang prajurit bahkan tidak berani untuk terus bertarung dan hanya ingin melarikan diri berarti dia telah kehilangan semangatnya dan tidak dapat melarikan diri. Memang, Xian segera melepaskan segel hidup dan mati. Segel hidup dan segel mati,
yang berisi domain niat hidup dan mati, saling tumpang tindih di udara dan sepenuhnya menutupi Ningze, membombardir semua pelariannya. Dengan semua pelariannya yang terhalang, Ningze menjadi putus asa, dan keinginannya untuk bertahan hidup dipengaruhi oleh domain niat hidup dan mati, memberinya rasa takut akan kematiannya yang akan segera terjadi. Ningze meninggal. Ketika segel hidup dan mati menutupinya, Ningze hampir tidak memadatkan kekuatan pertahanan, dan dengan demikian tidak dapat menghentikan dampak segel hidup dan mati. Bang! Segel hidup dan mati mengebor ke dalam tubuh Ningze, yang kemudian menghasilkan suara ledakan yang mengguncang bumi. Seluruh tubuhnya meledak, memperlihatkan tulang dan daging, dan akhirnya hancur berkeping-keping. Berjalan perlahan ke arah Ningze dan merasakan auranya berlalu, Xian menggerutu dengan seringai kejam dan diam-diam bangga dengan tindakannya, meskipun dia tahu bahwa Ningze telah meninggal tanpa dosa. Jika Ningze tidak takut dan tidak kehilangan kepercayaan dirinya, Xian harus mengeluarkan lebih banyak kekuatan, meningkatkan levelnya dari langit pertama ke langit kedua, untuk dapat membunuh Ningze. Namun, karena alasan Ningze sendiri, yaitu kehilangan kemauannya dan tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya, Xian memiliki kesempatan untuk membunuhnya dengan mudah. Pertarungan ini membuat Xian menyadari pentingnya momentum seorang pendekar. Tidak hanya itu, dia sekarang memiliki pemahaman yang mendalam tentang tekad dan domain niat seseorang. Setelah pertarungan ini, dia tahu mengapa sulit untuk menantang lawan yang lebih kuat. Kesenjangan antara alam mereka terlalu jauh, dan dengan demikian, pihak yang lemah akan merasa lebih rendah dari pihak lain. Dengan mentalitas ini, semakin sulit bagi pihak yang lemah untuk menggunakan kekuatan penuh mereka. Orang-orang dengan alam yang lebih tinggi secara alami memiliki kepercayaan diri yang lebih kuat. Kepercayaan diri ini akan membuat kekuatan mereka mencapai keadaan tertinggi. Jika terus seperti itu, yang kuat akan menjadi lebih kuat, dan yang lemah akan menjadi lebih lemah. Dengan demikian, tidak ada yang tidak terduga akan terjadi. Jika yang lemah ingin menantang yang kuat, mereka pertama-tama harus mengatasi mentalitas mereka sendiri. Hanya jika mereka memiliki keyakinan mutlak, mereka dapat memenangkan pertempuran tanpa terpengaruh oleh lawan dan menunjukkan kekuatan penuh mereka. Dengan mentalitas dan kemauan yang kuat ini, seorang pendekar bahkan dapat keluar dari zona nyamannya dan menghadapi lawan yang lebih kuat. Xian telah banyak mendapat manfaat dari pertempuran biasa sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mengerti bahwa dalam pertempuran, yang penting bukan hanya kekuatan dalam bertarung, tetapi juga pertarungan kecerdasan. Terkadang, momentum yang tak kenal takut dapat menutupi kekurangan kekuatan. Dengan pemahaman ini, Xian menatap langit ketiga dari para prajurit alam langit di danau kecil, dan perubahan halus tiba-tiba menyala di matanya. Ketika orang-orang itu memberinya peringatan sebelumnya, dia diam-diam waspada dan berpikir untuk tidak membuat orang-orang itu kesal. Karena kekhawatiran itu, momentumnya sedikit melemah, seolah-olah dia sebenarnya jauh lebih lemah dari mereka. Namun, setelah pertempuran dengan Ningze, pemahamannya telah mencapai ranah yang sama sekali baru. Dia tiba-tiba merasa ceria, karena kebijaksanaannya tampaknya telah meningkat ke tingkat yang lain. Dengan sarafnya yang ulet, melalui wawasan ini, Xian sekarang memiliki kepercayaan diri yang sangat arogan. Pada saat ini, bahkan jika alam dewa datang, dia tidak akan takut, atau membiarkan momentumnya melemah hanya karena kekuatan lawannya. Bahkan ide pemberontakan belum lahir. Para prajurit di danau kecil diam-diam memperhatikannya dan menyadari bahwa matanya berubah. Mata Xian kini tidak menunjukkan rasa takut, tetapi malah sedikit arogan. Para prajurit ini sedikit mengernyitkan alis mereka. Dibandingkan dengan Xian yang hanya berada di alam nirvana, mereka satu tingkat lebih tinggi. Namun, dalam pertarungan dengan mereka, Xian tidak akan takut sekarang hanya karena alam mereka yang lebih tinggi. Ningze sudah mati. Jika kau meninggalkanku di luar, aku juga tidak akan bersikap baik padamu. Xian berbalik ke arah Qi Xiao, berteriak, dan bergerak ke posisi Zuoxi, ayo masuk. Zuoxi adalah satu-satunya yang tidak terlibat dalam pertempuran itu. Dia tahu bahwa dia tidak dapat membantu dan juga dapat menjadi beban bagi orang lain. Karena itu, dia diam-diam bersembunyi di antara kerumunan, tidak membiarkan Ningze dan prajurit istana surgawi lainnya menarik perhatian mereka kepadanya.
Langkahnya tidak diragukan lagi cerdas. Berkat kepintarannya, Xian, Aiya, dan yang lainnya dapat dengan bebas mengambil tindakan tanpa khawatir dia akan diserang oleh kedua prajurit istana surgawi itu. Di antara kerumunan, Zhuo Xi tidak menyaksikan gurunya Qi Xiao dan kakeknya bertarung dalam pertempuran itu. Sebaliknya, dia menatap Xian ketika dia dengan tenang membunuh Ning Ze. Banyak prajurit mengelilingi mereka dan mengamati pertempuran itu. Adapun Zhuo Xi, melalui pertempuran ini, dia juga mengerti banyak tentang momentum dan peran pikiran. Mendengar teriakan Xian, Zhuo Xi tersenyum lembut sementara matanya penuh aura, memperlihatkan semangat yang luar biasa. Kau benar-benar orang jahat, mulutmu juga kasar. Kalau tidak, orang itu tidak akan mati secepat ini. Xian menyeringai dan berkata, itu hanya karena orang itu tidak mengalami terlalu banyak kesengsaraan brutal. Jika dia bahkan tidak tahan dengan kata-kataku yang memprovokasi, dia pantas mati. Sambil berbicara, Xian melangkah ke danau kecil. Pada saat yang sama, medan gravitasi mulai bergerak lagi, perlahan-lahan keluar dari danau, bergerak ke samping dan menciptakan saluran untuknya. Di samping danau, banyak prajurit diam-diam memperhatikan mereka. Mereka melihat saluran itu terbuka tetapi tidak berani masuk lebih dulu, dan hanya bisa melihat Xian, bersama dengan Zhuo Xi, berjalan masuk ke dalamnya tanpa daya. Mereka bahkan secara aktif memberinya jalan karena mereka takut secara tidak sengaja membuatnya salah memahami motif mereka. Xian membawa Zhuo Xi masuk ke danau sambil mengeluarkan beberapa kristal iblis, memberikannya padanya dan berkata sambil tersenyum, kau tidak perlu terlalu khawatir. Gunakan kristal iblis itu untuk memulihkan kekuatanmu. Dia segera menyadari bahwa 3 orang dari kelompok Zhuo Xi belum memulihkan ki mendalam mereka. Sejak mereka meninggalkan benteng batu dan datang ke sini, kekuatan tubuh mereka belum mencapai kondisi puncak. Ketika 3 kristal iblis muncul, Zhuo Xu dan Qi Xiao merasa sangat cemburu, karena mereka ingin meraih ketiga kristal iblis itu. Mereka telah mengalami banyak kesulitan di medan gravitasi, tetapi tidak memiliki kristal iblis di tangan mereka. Kalau tidak, karena mereka telah tinggal di benteng batu untuk waktu yang lama, mereka seharusnya telah memulihkan ki mendalam mereka ke puncak. Benar saja, ketika Zhuo Xi menerima kristal iblis itu, matanya tiba-tiba berbinar sambil berseru kaget, begitu banyak kristal iblis. Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tahu bahwa tebakannya benar, pulihkan dirimu dengan baik. Saat kakekmu dan Qi Xiao datang ke sini, kau bisa memberi mereka kristal iblis ini agar mereka juga bisa mencapai puncaknya. Terima kasih, kau benar-benar setia, kau tidak melupakan teman-teman lamamu. Zhuo Xi meliriknya sementara wajah mungilnya berseri-seri dengan senyum yang indah. Sejak kau meninggalkan serikat pedagang, kami tidak mendengar kabar apapun darimu dan bahkan mengira kau telah melupakan kami. Kakek Xi masih bertanya apakah kami mendapat kabar darimu. Sebenarnya, kupikir kau tidak tahu terima kasih. Baiklah, aku memaafkanmu sekarang. Zhuo Xi tampak sedikit kesal padanya. Ia mengambil kesempatan ini untuk mencurahkan semua yang ada di pikirannya. Xian tampak tertegun dan kemudian tiba-tiba merengek, aku benar-benar kejam. Aku telah mengecewakan keluarga Xi. Setelah memasuki laut tak berujung, ia jarang memikirkan serikat pedagang dan kerabat keluarga Xi. Setelah tiba di Grace Mainland ini, dia telah mengalami banyak hal, bertemu banyak orang. Namun, orang yang tulus baik padanya dan menganggapnya sebagai orang yang dicintai hanyalah tetua keluarga Xi, Xi Jian. Keluarga Xi telah banyak membantunya. Setelah menyadari bahwa dia memiliki sifat-sifat yang potensial, mereka bahkan membujuknya untuk meninggalkan serikat pedagang, menasihatinya untuk pergi ke laut tak berujung untuk mengejar masa depannya sendiri. Saat ini, mendengar kata-kata Zhuo Xi, dia merasa malu di dalam hatinya dan tidak bisa berhenti memikirkan pengalaman yang dia miliki di serikat pedagang. Dia kemudian bertekad bahwa suatu hari ketika dia memiliki cukup kekuatan, dia akan membantu keluarga Xi, sehingga mereka akan menjadi kekuatan yang berkuasa dan memiliki masa depan yang luas, bukan hanya kekuatan kecil di serikat pedagang lagi. Kami menyerah. Aku akan memberimu posisi ini. Pada saat ini, suara prajurit langit kedua dari istana surgawi muncul dari asap tebal itu. Setelah melihat orang lain di sekitarnya binasa satu demi satu, dia tahu bahwa sulit untuk mengalahkan kelompok Xian.
Karena itu, dia akhirnya memutuskan untuk menyerah. Begitu dia menyerah, para prajurit Istana Surgawi yang bertarung dengan Aiya dan yang lainnya buru-buru berhenti dan berkumpul di sisinya. Kita masih punya kesempatan. Pria itu tampak serius sambil menunjuk ke beberapa tim lain di danau dan berkata, kita tidak bisa mempertahankan posisi ini, tetapi kita masih bisa mengambil dari milik orang lain. Bukan hanya mereka yang ada di danau. Di tepi danau, ada 5 tim prajurit yang tersisa. Mendengar pria itu berbicara, wajah mereka tiba-tiba berubah dan mereka semua bersiap. Bagus sekali, kata Xian lalu mengangguk ke arah Qi Xiao dan yang lainnya. Karena mereka pintar, kita seharusnya tidak membunuh mereka semua dengan kejam. Tidak perlu membuang-buang tenaga. Ayo masuk dan beristirahat. Senang melihat mereka bertarung dan mati sementara kita masih hidup. Mendengar perkataan Xian, Qi Xiao, Aiya, dan Kai Yi serentak mengangguk dan berkumpul. Begitu mereka masuk ke dalam danau, Xian tiba-tiba mengendalikan pikirannya untuk mengalihkan medan gravitasi dan meletakkannya di depan mereka. Oleh karena itu, jika ada prajurit yang ingin membunuh mereka, mereka harus menghadapi medan gravitasi terlebih dahulu. Medan gravitasi memang merupakan penghalang yang mencegah para prajurit membuat mereka tidak takut, dan dengan demikian menghentikan mereka untuk menganggap kelompok Xian sebagai target mereka. Binatang-binatang buas di luar kota kuno itu menyerbu ke area danau. Para prajurit yang masih berada di luar danau melihat kedatangan binatang-binatang buas itu, dan tahu bahwa situasinya sekarang kritis. Mereka tidak menunggu lebih lama lagi dan berlari ke arah kelompok prajurit di danau untuk melancarkan serangan terakhir mereka. Seketika, semua jenis harta karun rahasia merajalela di atas danau. Cahaya-cahaya yang menyilaukan terjalin dan membentuk jaringan berbagai fluktuasi energi tirani yang meledak dengan dahsyat. Xian sedang duduk di danau dengan medan gravitasi di depan orang-orangnya, membuat prajurit lain takut. Tidak ada yang cukup berani untuk memilih kelompok Xian sebagai target mereka. Aiya, Kai Yi, Lao Li, dan Lao Lun mengandalkan kekuatan Xian sehingga mereka dapat memiliki lebih banyak waktu untuk bernapas dan mengeluarkan kristal iblis mereka untuk menggunakan kekuatan di dalam guna memulihkan ki mendalam mereka. Qi Xiao, Zuo Su, dan Zuo Xi entah bagaimana memiliki perasaan malu yang sama. Namun, berkat Xian, mereka bertiga sekarang juga memiliki kristal iblis di tangan mereka untuk memulihkan kekuatan mereka, dan tidak perlu khawatir menjadi sasaran prajurit lain di depan mereka. Melihat kelompok Xian menetap di danau, 3 tim terkuat di tengah danau tidak bereaksi. Mereka secara bertahap melonggarkan kewaspadaan mereka dan kemudian duduk lagi. Ketiga tim terkuat di tengah danau ini memiliki prajurit langit ketiga dari alam langit yang duduk di depan untuk melindungi mereka. Oleh karena itu, prajurit lain hanya bisa mengelilingi danau dari luar, dan tidak berani mengganggu mereka. Mereka hanya mencoba untuk berurusan dengan 5 tim lainnya. Duduk di danau, Xian mengerutkan kening dan mengamati dengan wajah dingin. Dia menyaksikan prajurit lain bertarung dan saling membunuh sementara dia diam-diam mengendalikan medan gravitasi. Medan gravitasi awalnya sangat besar, tetapi kemudian diam-diam terpisah menjadi medan gravitasi lain yang lebih kecil. Medan gravitasi kecil ini perlahan-lahan mengumpulkan semua prajurit yang mati dari pertempuran. Lebih dari 10 prajurit yang mati ditarik ke dalam medan gravitasi kecil. Aura yang melimpah dari tubuh-tubuh itu meluap dan mengalir deras ke titik-titik akupuntur Xian. Sementara yang lain berjuang mati-matian, dia mengambil kesempatan untuk mengumpulkan mayat prajurit untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Begitu banyak orang yang bertarung dengan agresif, dan prajurit baru terbunuh setiap detik. Sementara itu, Xian bisa duduk santai di danau dan tidak perlu membuang-buang kekuatannya, namun tetap bisa memperoleh panen yang besar. Perjalanan ke Dark Magnetic Noxious Mist ini memang pilihan yang tepat. Xian mencibir dingin di dalam hatinya saat dia merasakan masuknya aura langit dan bumi yang menekan kondisi pikirannya. Dia kemudian mulai menyadari rasa sakit di akupunturnya, dan entah bagaimana tidak tahan dengan begitu banyak aura. Dengan demikian, dia mengambil kembali medan gravitasi. Bukannya dia tidak ingin terus mengumpulkan lebih banyak aura, tetapi dia tahu situasinya sendiri dan bahwa dia tidak boleh terlalu serakah. Tempat ini sangat berbahaya, dan jika dia jatuh ke dalam kondisi dirasuki iblis karena keserakahannya, konsekuensinya tidak akan sepadan.
Menyerah untuk mengumpulkan lebih banyak aura dari mayat-mayat, dia masih dengan waspada melihat sekeliling hanya untuk melihat sekelompok prajurit sekarat secara tragis dan lebih banyak binatang buas bergegas mendekat. Akhirnya, ratusan binatang buas menyerbu masuk seperti belalang. Binatang-binatang buas ini seperti harimau yang mengintai mangsanya, segera mulai membunuh para prajurit yang berkumpul di luar danau. Pada saat ini, pertarungan di luar danau menjadi brutal. Para prajurit tidak hanya harus menghadapi prajurit lain di danau, tetapi mereka juga harus menghadapi masuknya binatang buas. Semakin banyak prajurit di luar danau diserang. Banyak dari mereka yang digigit dan dicabik-cabik, bahkan tulang-tulang mereka ditelan. Meskipun danau kecil ini memiliki efek khusus dalam melawan binatang buas, para prajurit di danau masih sedikit khawatir bahwa kekuatan pertahanan danau ini akan tiba-tiba menghilang. Dengan begitu banyak binatang buas berkumpul di luarnya, begitu pertahanan danau dimatikan, para prajurit yang sedang bermeditasi akan digigit dan ditelan dalam waktu singkat. Tidak ada yang berani mengambil risiko, dan dengan demikian, mereka semua tampak seperti sedang menghadapi pandemi. Pertarungan brutal dengan sejumlah besar prajurit dan binatang buas akhirnya berakhir setelah sekitar 10 menit. Para prajurit Istana Surgawi juga mengalami hasil yang sama seperti Ningze. Mereka tidak dapat memasuki danau pada akhirnya dan kemudian digantikan oleh tim lain. Mereka semua digigit dan dihancurkan menjadi potongan-potongan, ditelan ke dalam perut binatang buas. Segera, tidak ada seorang pun yang hidup di luar danau, yang tersisa hanya potongan-potongan tubuh dan hampir 1000 jenis binatang buas yang berbeda. Binatang-binatang itu membuka mulut mereka yang berdarah, mengeluarkan bau menyengat dan berdarah dari taring mereka yang tajam. Mata mereka menatap dingin ke arah para prajurit di danau tetapi tidak berani menyerang mereka. Mereka hanya mengelilingi danau tanpa pergi. Sepertinya danau kecil berwarna perak ini memang satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Aiya mengerutkan kening dan mendesah pelan, kasihan para prajurit yang tidak bisa masuk ke sini. Mereka semua telah mengalami kematian yang tragis. Kabut beracun magnetik gelap ini benar-benar kejam. Jika kita ingin mendapatkan harta karun rahasia, kita harus menukarnya dengan nyawa kita. Kai Yi dan Lao Li mengangguk bersamaan dan menunjukkan wajah ketakutan. Xian, kali ini kami telah mengganggumu. Tanpa tornado abu-abumu, kami tidak akan mampu merebut posisi ini dari tangan orang-orang Istana Surgawi. Lao Li dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasihnya dan berkata, di benteng batu itu, tanpamu, kami berdua pasti sudah. Lao Li dan Lao Lun jelas mengerti bahwa jika bukan karena perintah Xian, kedua gadis itu, Aiya dan Kai Yi pasti tidak akan membawa mereka ke sini. Jika mereka hanya mengandalkan kaki mereka, mereka tidak akan sampai ke danau perak kecil ini. Dalam perjalanan, kedua bersaudara itu perlahan-lahan menganggapnya sebagai pemimpin sejati mereka, dan mulai mengagumi sekaligus menghormatinya. Setelah pertempuran ini, mereka berdua dengan jujur mengenalinya, tidak seperti Aiya dan Kai Yi yang memiliki pikiran jahat. Aku tahu apa yang harus dilakukan agar kita semua bisa sampai di sini, Xian memperlihatkan senyum tipis. Kau dan aku juga telah mengalami banyak hal, dan dengan demikian, aku menganggap kalian sebagai temanku. Aku tidak bisa mengkhianati teman-temanku. Sambil berbicara, Xian melirik Aiya dan Kai Yi. Mata kedua saudara itu berbinar, dan mereka diam-diam mengangguk. Wajah Aiya dan Kai Yi tampak tidak senang. Mereka berdua menggerutu. Jangan terlalu senang. Ini baru serangan pertama para binatang buas itu. Badai, api, angin, embun beku, dan petir masih ada di sini. Danau kecil ini dapat mencegah para binatang buas, tetapi bukan berarti danau ini dapat menghalangi bencana yang datang dari keempat gunung itu juga. Xian merenung sedikit sementara wajahnya tidak rileks. Kita semua harus berhati-hati. Ketika bencana-bencana itu tiba di sini, kita harus bersiap dengan baik. Hal pertama adalah pertahanan, sehingga bencana-bencana ini tidak dapat menghancurkan kita. Aiya dan yang lainnya sekarang tampak tegang lagi. Xian, bagaimana kau tiba-tiba mencapai langit ketiga alam nirvana? Zuo Si diam-diam berdiri dan tertawa sambil berjalan dengan lembut ke sisinya. Aku ingat dengan jelas bahwa ketika kita berada di Deep Cloud Place, kau hanya berada di alam bencana. Sekarang, kau sudah berada di langit ketiga alam nirvana setelah hanya 7 atau 8 tahun. Kultivasimu sangat cepat.
Qi Xiao dan Zuo Su keduanya menatapnya. Apa? Wajah Kai Yi yang anggun sedikit berubah. Matanya berbinar dan menatap Si Yan dengan tajam. Kau telah mencapai alam nirvana dari alam bencana hanya dalam 7 hingga 8 tahun. Wajah Aiya dan kedua saudaranya juga kehilangan warna. Mereka menatapnya seperti sedang mengamati monster. Si Yan mengernyitkan alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya beruntung. Si Yan, mengapa kau datang ke sini? Bukankah kau pergi ke laut tak berujung untuk menemui keluarga Yang? Zuo Su tertegun sejenak dan tiba-tiba teringat sesuatu, benar sekali. Kakek buyutmu memberitahu kami bahwa jika kami bertemu denganmu, kami harus mendorongmu untuk berkultivasi lebih giat dan tidak membiarkan orang-orang keluarga yang memandang rendah dirimu. Bagaimana keadaanmu di keluarga Yang? Bagaimana mereka memperlakukanmu? Apakah kau menemui sesuatu yang tidak menyenangkan? Keluarga Yang, Si Yan menggumamkan sebuah kalimat, menggelengkan kepalanya, dan memperlihatkan senyum masam, aku tidak ingin membicarakan ini sekarang, karena tidak mungkin untuk menceritakan semuanya kepadamu dalam waktu singkat. Bagaimana kabar kakek buyutku? Petik 2. Dia baik-baik saja. Saat ini, keluarga Zuo dan keluarga Si mendominasi serikat pedagang. Keluarga Beiming, keluarga Mo, dan keluarga Ling hampir hancur, para prajurit dari ketiga keluarga besar ini telah disingkirkan. Kekuatan mereka telah menurun secara signifikan di serikat pedagang. Dengan demikian, semua prajurit baru telah bergabung dengan keluarga Zuo atau keluarga Si. Zuo Su tersenyum, berkat dirimu, kedua keluarga itu bisa menjadi penguasa di serikat pedagang. Kau tidak menemui kesulitan apapun? Si Yan bertanya dengan santai. Senyum di wajah Zuo Su menegang sementara matanya menunjukkan sedikit kesedihan. Dia berkata, kami tidak menemui masalah besar. Namun, kekaisaran api dan kekaisaran yang diberkati Tuhan memberi kami banyak tekanan. Pertarungan antara kedua negara ini menyebar dan memengaruhi serikat pedagang. Mereka ingin meminjam kekuatan kami dan tidak ingin kami bersikap netral. Jelas, mereka kemungkinan besar tidak akan membiarkan kita hidup dengan damai. Di Deep Cloud Place, ada kekaisaran api, kekaisaran yang diberkati Tuhan, dan serikat pedagang. Di antara mereka, serikat pedagang dianggap yang terlemah. Setelah keluarga Beiming, keluarga Mo, dan keluarga Ling disapu bersih, jumlah prajurit serikat pedagang tidak cukup. Dengan demikian, mereka tidak mampu menghadapi intimidasi dari kedua kekaisaran ini, dan membiarkan mereka menyimpan niat jahat. Mendengarkan apa yang dikatakan Zuo Su, Si Yan mengangkat alisnya, mengangguk dengan tenang dan berkata, ketika kita punya waktu, aku akan menemukan cara untuk membantumu menghadapi ancaman kekaisaran api dan kekaisaran yang diberkati Tuhan. Namun, ini harus menunggu sampai setelah kita meninggalkan kabut beracun magnetik gelap ini. Laut tak berujung juga memiliki banyak masalah. Mendengarkan kata-kata Si Yan, Zuo Su dan orang-orang lainnya menunjukkan ekspresi penasaran. Namun, karena Si Yan tidak mengatakan apa-apa lagi, mereka tidak mengorek informasi lebih lanjut. Kalian seharusnya tidak terus berbicara tentang cerita lama. Masalah akan datang lagi. Aiya tiba-tiba angkat bicara, mengganggu pembicaraan mereka. Ia menunjuk ke area petir yang intens di depan dan berkata, petir di sana akan datang ke sini terlebih dahulu. Kita harus memikirkan cara menghadapi petir yang datang. Sekumpulan petir berkelok-kelok dan berputar-putar di udara seperti ular listrik. Dalam cahaya listrik yang menyilaukan, petir itu semakin dekat dan dekat. Apapun yang dilewati petir itu, benteng-benteng batu di bawahnya meledak, dan puing-puing batu berhamburan kemana-mana. Lihatlah langit. Seorang prajurit langit ketiga dari alam langit di tengah danau tiba-tiba berteriak kaget. Si Yan tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Di area tempat kedua sungai itu saling terkait, mayat-mayat kuno menumpuk, samar-samar membentuk jembatan yang memanjang ke danau kecil dan secara bertahap turun ke dalam danau. Fluktuasi hebat datang dari cahaya yang menyilaukan itu. Banyak sinar cahaya berwarna-warni, yang tampak seolah-olah ada ikan di dalamnya, berputar-putar dan berkelok-kelok. Dengan melihat lebih dekat, orang-orang menyadari bahwa cahaya itu sebenarnya adalah pedang, baju besi, jepit rambut giok, batu giok, semua jenis harta rahasia. Itu adalah harta rahasia. Para prajurit di danau berteriak riuh dengan kegembiraan. Mereka semua siap untuk mengambil harta rahasia itu.
Di tengah danau, 6 prajurit langit ketiga dari alam langit berdiri satu persatu, mengangkat kepala mereka ke atas sambil melihat sekilas gerakan di atas, lalu segera menatap kelompok Si Yan dengan mata dingin. Mereka jelas tidak punya niat baik.